Halo, nama saya Naomi Kristabanauli dari kelas 9F, nomor absen 27. Teknologi reproduksi pada hewan. Pengertian: teknologi reproduksi adalah cara untuk memperbanyak makhluk hidup dengan menggunakan prosedur dan peralatan tertentu untuk mendapatkan keturunan atau individu baru secara cepat. Tujuannya teknologi reproduksi untuk memudahkan manusia dalam mengembangkan hewan ternak, mencegah kepunahan hewan-hewan langka, memperoleh bibit unggul, dan membantu pasangan yang sulit mendapat keturunan. Teknologi reproduksi ada banyak jenis. Yang pertama ada cloning, yang kedua ada fertilisasi in vitro, dan yang ketiga ada inseminasi buatan. Masih banyak yang lainnya, tetapi kali ini saya akan membahas tentang teknologi reproduksi cloning pada hewan. Cloning, pada dasarnya, cloning merupakan peniruan dalam bentuk hampir sama persis dari aslinya. Pada hewan, cloning merupakan cara reproduksi tanpa pembentukan serta gabungan sel gamet yang menggunakan sel somatik atau sel tubuh. Keturunan yang dihasilkan dari cloning mempunyai kesamaan gen pada induknya. Pada awalnya, hewan yang menjadi objeknya adalah katak yang berhasil dikloning pada tahun 50-an. Dan dicoba juga ke domba yang bernama Dolly. Dengan cara yang sama, setelah berhasil dikloning, mulailah semua penelitian membuat cloning lainnya dengan cara yang sama. Macam-macam cloning. 1. Cloning DNA rekombinan merupakan pemindahan sebagian rantai DNA yang diinginkan dari suatu organisme pada satu elemen replikasi genetika. Contohnya penyisipan DNA dalam plasmid bakteri untuk mengkloning satu gen. 2. Cloning reproduktif merupakan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan hewan yang sama. Contohnya domba Dolly dengan suatu proses yang disebut SCNT, Somatic Cell Nuclear Transfer. Yang ketiga ada cloning terapeutik, merupakan suatu cloning untuk memproduksi embrio manusia sebagai bahan penelitian. Teknologi cloning ini digunakan untuk mendapatkan sel baru yang dapat digunakan untuk mempelajari perkembangan manusia dan penyembuhan penyakit. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama dapat menghasilkan berbagai individu baru yang memiliki sifat unggul. Yang kedua, proses cloning pada hewan dapat menyelamatkan spesies hewan langka. Kekurangannya, jika proses cloning gagal, akan menyebabkan kecacatan pada spesies. Manfaat cloning bagi hewan, tumbuhan, dan manusia. Manfaatnya yang pertama di ilmu pengetahuan, dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya reproduksi, embriologi, dan diferensiasi. Yang kedua, mengembangkan dan memperbanyak bibit unggul. Tujuan cloning ini sering kita lihat pada hewan ternak dan juga upaya menghasilkan susu yang mengandung nutrisi ekstra. Yang ketiga, tujuan diagnostik dan terapi. Cloning dapat berkontribusi untuk pengobatan suatu penyakit. Yang keempat, mengatasi fertilisasi, menolong pasangan yang sulit mendapat keturunan. Dan yang kelima, bidang ekonomi. Keberhasilan suatu cloning yang dilakukan akan menyumbangkan devisa dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Negara-negara yang gagal dalam penelitian cloning akan menderita kerugian secara ekonomi yang bahkan dapat menyebabkan negara tersebut jatuh miskin. Hewan yang berhasil dikloning oleh para ilmuwan. Yang pertama ada domba Dolly. Walaupun sudah ada hewan lain yang dikloning sebelumnya, Dolly bisa dianggap sebagai eksperimen pertama yang berhasil dengan sempurna. Domba ini dibuat secara artifisial
pada tahun 1996 oleh tim The Roslin Institute, University of Edinburgh, Skotlandia. Yang kedua ada babi. Pada tahun 2000, perusahaan PPL Therapeutics mengumumkan bahwa mereka berhasil mengkloning babi. Berasal dari satu sel babi dewasa, perusahaan tersebut menghasilkan 5 anak babi identik. Mereka bernama Millie, Carol, Dalcom, Alexis, dan Krista. Yang ketiga ada kancil. Kancil berekor putih berhasil dikloning oleh penelitian Texas A&M pada tahun 2003 dan masih hidup hingga saat ini. Mereka memberi nama Dewey. Ia berasal dari sel kancil jantan yang menjadi pendonor. Sebenarnya masih banyak lagi spesies yang telah dikloning oleh para ilmuwan, akan tetapi memang sebagian besarnya adalah mamalia. Sekian dari saya, terima kasih.